Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa. Ya, hari ini kita masih bertema tentang tinggal tenang karena kita percaya Tuhan yang menyertai, amin. Dan pagi ini adalah kebaktian onsite yang luar biasa karena kita akan mendengarkan kesaksian dari Ayub. Bagaimana dia dan sekeluarga bisa keluar dari masalah yang sangat besar yang mereka alami, yaitu mereka mengalami COVID-19. Dan kita akan dengarkan kesaksian dari Ayub yang luar biasa, tapi sebelumnya kita akan membuka satu ayat di Mazmur pasal 62. Ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Saya bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ini luar biasa. Kalau kita baca sedang galau, sedang gundah gulana, kita baca ayat ini, wow, benar. Bahwa kita bisa tenang, kita bisa memiliki ketenangan kalau kita dekat Tuhan. Amin. Tapi banyak sekali orang yang tidak mengerti bagaimana bisa mengalami tenang dekat Tuhan, tapi harus melalui beberapa pencobaan dan rintangan. Ayat ini kita nggak bisa dibaca di ayat kedua aja Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4 kita mulai ya. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat yang ke-5. Mereka hanya bermaksud menghempas dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Wow, barusan kita lihat di ayat kedua, suatu perkataan iman yang luar biasa. Tenang kalau kita dekat Tuhan. Ayat keempat, ayat kelima, Raja Daud menceritakan, di dalam penyertaan Tuhan, ternyata enggak segampang itu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak rintangan dari luar dan juga rintangan yang dari dalam. Ini yang dialami Raja Daud. Benar, dia begitu dekat dengan Tuhan. Benar, dia bisa mengalami Tuhan. Benar, dia merasa tenang karena Tuhan menyertai dia. Tapi realitinya, di luar sana itu ancaman banyak banget. Bukan hanya dari luar, di dalam juga. Ini yang terjadi. Tapi kok bisa Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa. Sama yang terjadi hari-hari ini Bapak Saudara. Dari April kita dengarkan banyak sekali khotbah di online, bagaimana kita harus tenang, kita kuat, percaya Tuhan menyertai, banyak ilustrasi di Alkitab, ayat-ayat Alkitab menguatkan, banyak banget. Kita bisa pilih di YouTube, di online, mau khotbah siapa. Ya, semuanya hampir sama. Perkataan iman yang kuat, yang meneguhkan. Ya, tentang Elia di sungai Kerit, bagaimana Tuhan menyertai. Wah banyak banget, sampai hari ini. Khotbah yang sama. Semoga Bapak Ibu Saudara gak bosan dengan khotbah yang begitu. Udah capek ya kan, tapi nyatanya apa? SPB diperpanjang. Kantor-kantor banyak yang kena COVID, ditutup gedungnya. Kantor saya juga 3 hari ditutup, ada yang 1 kena. Bulan Juni sudah mau mulai, bisa makan di restoran, di dalam restoran. Sekarang udah nggak bisa lagi. Banyak restoran, pengusaha restoran yang baru mau mulai, tiba-tiba nggak boleh lagi dine in.
jatuh lagi. Dan banyak usaha ekonomi yang berguguran. Apalagi dengan angka-angka COVID, bukan makin mereda, makin naik. Tinggal tenang dekat Tuhan, Tuhan menyertai. Loh, kok kenapa di luar itu bukannya malah reda, menyejukkan, maka makin menyeramkan. Apakah penyertaan Tuhan seperti itu? Makanya Bapak Ibu Saudara, saya dikasih tugas khotbah hari ini, saya kadang-kadang udah bosan juga nyampaikan ayat, unduk-undukan. Ada satu cara, saya lihat juga lagi tren sekarang, yaitu melalui kesaksian. Karena dengan kesaksian kita bisa melihat real bagaimana orang itu menghadapi masalah dan mereka bisa lepas. Karena di dalam Tuhan kita bilang penyertaan Tuhan, Tuhan baik, iya. Tapi ingat, di dalam Tuhan juga bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Dan hari-hari ini masalahnya bukan makin kecil Bapak Saudara, makinlah besar. Dan kita tidak tahu mau sampai kapan. Yang saya tahu, Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Dan di dalam Dia, kita bisa tenang. Amin. Di dalam Dia ada mukjizat, ada kuasa, ada kemenangan. Kalau kita percaya itu, kita bisa melewati wabah ini bersama, Bapak Ibu Saudara. Percaya? Maka itu saya undang Ayub. Silakan Ayub. Maju ke depan, kita dengar kesaksian sebelum saya tutup khotbah saya, ya. Ya ini Ayub, dia akan menyaksikan bagaimana pengalaman dia awal dia mengalami gejala COVID dan akhirnya dia bisa bebas dari COVID. Silakan Ayub. Salam, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ya, saya akan cerita gimana penyertaan Tuhan itu nyata buat saya. Jadi kurang lebih pada akhir Juni itu saya mengalami gejala-gejala COVID. Cuma pada awalnya saya tuh tidak terpikir kalau itu merupakan gejala-gejala COVID. Karena pertama gejalanya saya hanya berasa masuk angin, demam, lalu diobatin biasa. Terus besok sembuh. Tapi kemudian hari berikutnya itu saya mulai batuk-batuk. 2-3 hari batuk-batuk. Terus minum obat batuk biasa, mulai sedikit reda. Hari berikutnya mulai timbul sesak. Nah, gitu sesak napas tuh terus mulai berat di 2-3 hari. Itu saya sampai jalan cuman beberapa meter aja, itu udah ngos-ngosan banget. Saya coba tarik napas itu pendek, mungkin cuman sedetik aja sanggup. Di situ istri saya bilang, udah periksa. Ya udah besok kita periksa ke puskesmas. Puskesmas, coba apa pakai oksigen. Diukur saturasinya. Saturasi kan menandakan untuk pengukuran oksigen dalam darah. Ternyata itu kurang. Terus dikasih oksigen, beberapa waktu mulai naik. Terus dari puskesmas, Bapak coba tes rapid ya. Oke, saya tes, disuntik, tes nunggu sekitar 1 jam. Lalu muncul hasilnya, Pak ini reaktif, kita tes swab. Oke deh, tes swab. Di situ udah mulai khawatir nih. Istri saya juga udah mulai matanya udah merah. Bukan merah marah ya, tapi merah sedih. Wah ini gimana nih kalau nanti ternyata hasilnya buruk. Ya udah deh, berdoa aja deh di situ. Udah saya swab. Terus udah Pak boleh pulang. Nanti tunggu hasilnya sekitar 2 harian deh. Nanti saya kabarin lewat HP. Di rumah pulang, saya masih dalam keadaan sesak napas. Dan ya masih susah gitu untuk jalan pun masih lebih banyak di tempat tidur.
Akhirnya ya hari yang ditunggu tiba juga. Udah lusa malam, istri saya terima kabar. Ini dari puskesmas ngabarin hasilnya. Gimana? Positif. Istri saya langsung nangis, saya juga langsung, waduh, terus gimana nih? Ya udah, terus akhirnya saya kabarin ke keluarga bilang, ya udah coba tunggu dari puskesmas gimana. Saya tanya puskesmas, ini kita lagi coba cari informasi ke rumah sakit pemerintah yang siap buat nampung. Jadi dari keluarga, dari tante saya nggak mau nunggu, udah kamu ke rumah sakit swasta aja, nanti biaya apa tante yang tanggung. Kebetulan juga sepupu kerja di sana. Akhirnya tes besoknya tengah malam, saya dijemput ambulan langsung ke rumah sakit swasta. Lalu di sana masuk IGD. Di sana diukur saturasi segala macam. Wah, ini cuman 82 atau 285. Nah itu udah rasanya udah benar-benar sesak deh itu. Udah kayak mati, udah kayak orang mau mati dah. Dan narik napas tuh itu udah 1 detik tuh udah bisa tarik napas. 1 detik tuh udah bersyukur banget. Di sana dimasuk IGD, masuk oksigen. Keesokan harinya tidak ada perkembangan. Dari situ menganjurkan untuk ke ICU. Cuman ICU-nya penuh. Nah, saya dibantu sepupu saya dicarikan rumah sakit pemerintah yang ICU-nya siap. Jadi siang itu juga saya dipindah ke rumah sakit pemerintah. Dan pada waktu siang pindah masuk ICU, di situ langsung diperiksa segala macam, terus diminta, Bapak bawa handphone, tinggalin, kasihkan ke keluarga, terus Bapak buka baju, buka celana, semuanya tinggalin, kasih keluarga, suruh buang atau bakar atau apapun lah, jangan dimasukkan ke rumah lagi. Oh gitu ya, ya. Sambil sesak gitu, terus saya langsung dikasih oksigen, terus saya semua pasang kateter, terus saya harus kembali lagi kayak bayi, jadi pakai pampers, nah terus pakai selimut, terus dicek saturasinya, wah ini parah, ini udah cuman 82, ini udah parah. Kita pasang Optiflow ya. Optiflow itu suatu alat yang memang dikhususkan untuk membuat oksigen banyak, lalu dipasang. Nah ini udah mulai naik, stabil di 85, 86, tapi cuman bisa segitu. Ini kita lihat ya Pak perkembangannya, dari dokter mengatakan seperti itu. Kalau misalnya ini turun dan kondisi makin buruk, ya kita terpaksa pasang ventilator. Di situ udah, waduh, deg-degan nih. Wah, moga-moga jangan sampai deh. Tidak lama setelah itu datang lagi kepala ICU-nya bilang, Pak nanti di sini kita pasang infus ya. Oh ya, di tangan kanan apa kiri? Oh enggak, kita enggak di kanan, enggak di tangan kanan maupun kiri, tapi kita pasang di leher. Hah? Kaget saya, baru pertama kali nih dengar ada ya infus di leher. Iya, saya dengan polos tanya, itu sakit nggak ya dok ya? Ini, oh enggak kok, nggak sakit, cuma nanti kita bius. Wah, saya berarti, wah nggak sakit tuh kamu pakai dibius. Wah, ya udah deh, ya terjadilah apa yang ingin terjadi pada diri saya gitu. Ya akhirnya nggak lama, bener dipasang, diinfus di leher. Dan begitu setelah terpasang, saya langsung terdiam. Dan di situ saya mulai semua pikiran
kekhawatiran saya muncul. Pertama, wah ini saya di ICU sampai kapan, berapa lama, terus istri anak saya gimana, saya nggak pegang HP buat komunikasi, saya nggak tahu nih kabar keluarga saya di rumah. Terus juga saya bingung, ini kalau lama di sini terus masalah biaya gimana. Tapi sewaktu saya bingung gitu, khawatir, Tuhan bisik, udah kamu tenang aja. Kamu akan lihat gimana aku akan menjaga kamu di sini. Kamu lihat sekeliling kamu, dan jika waktunya nanti kamu sembuh, kamu bisa bagikan ini. Ya disitulah mulai hari-hari saya. Di sana cuman saya bisa terbaring, dan saya nggak tahu itu siang malam. Saya cuman bisa lihat jam aja, 1 jam dinding kayak di sini. Itu tepat di depan saya terbaring. Tidak lama ada lagi orang yang masuk ICU. Sebelah kanan, sebelah kiri saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kondisinya lebih baik dari saya. Begitu mereka masuk, mereka hanya cuma dikasih alat bantu pernapasan oksigen biasa, nggak kayak saya udah pakai Optiflow, masih dicek, nanti kalau sampai kurang harus pasang ventilator. Wah di situ saya juga deg-degan, wah makin pikir lagi nih, wah makin panjang nih kayaknya saya di sini nih. Wah udah tenang aja, Tuhan bilang. Ya tenang sih Tuhan, cuman saya juga mikir juga nih, ya di sini saya agak gimana ya, kadang nggak terima gitu loh kondisinya kayak begini, saya harus kerja. Apalagi saya juga baru pindah sekitar 4-5 bulan di kantor baru. Di situ ada takut juga, jangan-jangan nanti lama saya di PHK, wah terus gimana nih? Anak istri saya makan apa? Udah lama berjalan, terus hari kedua di ICU itu, saya kemudian dibilangin sama suster, itu jam 11 malam. Pak, ini kita mulai masukin obat ya, obat khusus. Dia bilang namanya sejenis imunoglobulin. Ini nanti Bapak dimasukin 10 botol dan harus habis dari jam 12 malam sampai pagi. Selama 4 hari berturut-turut. Kalau ada keluh, bilang ya Pak, nanti kita stop. Oh iya, udah masukin. Paginya saya tanya, ini obatnya obat apa sih nih? Oh ini ibu obat-obat penambah imun. Oh gitu, iya, ini obat mahal. Wah mahal, saya pikir lagi nih, wah mahal ya, nambah biaya lagi nih. Wah emang sampai berapa? Ini satu botolnya kurang lebih 2 jutaan. Wah 2 jutaan kali 10 sehari kali 4. Wah udah langsung kebayang tuh, wah makin drop lagi. Wah udah Bapak tenang aja. Berarti lah tenang gimana, ini saya mikir juga. Walaupun ada statement dari tante saya yang mau ini, cuman kan ya kita juga gimana gitu, mikir juga ya. Kan jadi beban gitu. Tapi sering itu terus juga dari suster-suster juga selalu bilang, udah Pak di sini Bapak nggak usah risau, tenang aja, jangan merasa khawatir apa segala macam. Pokoknya Bapak tenang aja, doa. Bapak agamanya apa? Saya Kristen. Oh nggak apa-apa, di sini sama semua. Dan di situ saya langsung lihat, ya benar. Begitu masuk di ICU kita nggak memandang kamu agama apa, kamu dari suku apa, semua kalau sakit ya udah terbaring semua sama. Dan di situ juga yang namanya suster, dokter, even tukang bersih-bersih itu sama semua, pakai hazmat semua. Di sini ya Tuhan bilang
Kalau aku udah berkehendak, ya semua nggak ada bedanya, semua sama di mata Tuhan. Dan di situ saya selalu teringat tiba-tiba diingatkan Tuhan tuh bahwa waktuku yang akan berbicara, waktuku yang nanti akan menyembuhkan kamu tahap demi tahap, dan kamu akan lihat prosesnya. Nah di situ saya teringat tadi lagu tadi, Waktu Tuhan, itu saya nyanyiin terus. Tiap saya bangun tiap malam, walaupun keadaan di ICU ya seperti itu, kita tidur juga nggak bisa tidur, cuman 10 menit bangun, 10 menit bangun. Ya bayangin aja di ICU banyak orang, semua sakit, kadang malam tuh jadi banyak jeritan malam. Jadi ada yang jerit segala macam lah, minta tolong, ada yang doa kenceng-kenceng, ada yang malah berantem sama susternya. Nah di situ saya juga mengalami satu penyertaan Tuhan. Udah, kamu tenang, ingat hati yang gembira, hati yang tenang itu adalah obat. Dan ini terbukti. Pasien yang di kanan kiri saya itu yang masuknya sama dengan kondisi yang lebih baik. Itu mereka punya kelemahan. Yang di sebelah kiri saya itu ibu-ibu orangnya nggak tenang, risau, gelisah, sampai emosi, berantem sama susternya, sampai diterapkan protokol diikat tangan dan kaki di ranjang. Ibu tuh harus tenang. Gimana saya mau tenang? Pokoknya berantem aja deh. Tiap malam berantem aja. Nggak taunya 2 hari 3 hari kemudian ibu ini mulai drop. Dropnya itu dia mulai ada gejala seperti alergi pertamanya. Terus lama-lama dia punya saturasi oksigen makin menurun, makin sesak. Lalu mulai dipasang ventilator. Di situ Tuhan ngingetin saya, lihatlah, kamu harus tenang, nggak usah mikir yang lain, fokus sama aku aja. Tiba-tiba saya teringat tuh lagu, walaupun 1000 rebah di kanan kiri, kita tetap dapat perlindungan Tuhan. Demikian juga yang sebelah satunya lagi samping saya, bapak-bapak. Dia memang ada penyakit diabetes. Udah susah kan itu. Cuman orangnya ini agak diem, tapi berontak, saudara. Suster udah menganjurkan dia untuk, Bapak tenang, Bapak nggak usah macam-macam, pokoknya fokus sembuh aja. Tapi orang ini keras gitu. Dia sampai dipasangin ventilator pun, tengah malam itu dia duduk, tahu-tahu dia berontak. Sampai ininya tuh ikatannya mau dilepas. Dia bilang, wah itu pasien bed nomor 7, bangun berontak. Gak lama dia tenang, terus kondisinya makin drop lagi. Wah di sini ya Tuhan memang berbicara, nah ini kamu harus tetap tenang. Sebab ketenangan dan hati yang gembira itu benar-benar bisa menolong kamu untuk melalui semua ini. Ya sih Tuhan, tapi ya masih deg-degan juga nih Tuhan. Ya terus hari-hari ya seperti itu, bosan ya udah makan cuman ya tahu sendiri lah, makanan rumah sakit. Tiap hari harus diambil darah padahal udah dipasang infus. Saya bilang, dok kan saya udah dipasang infus di leher, masa nggak bisa ngambil darah dari infus? Nggak bisa, ini dokternya yang minta, darahnya mesti seger dari tangan. Kalau di situ nanti dites kecampur sama infus dan lainnya, waduh. Jadi tiap hari itu kalau ambil darah ya disuntik lagi dari tangan.
Dan di situ ya hari-hari terus seperti itu. Sampai ada kunjungan dokter juga memantau perkembangan. Nah pada kurang lebih hari ke-7 itu ada dokter bilang gini, ini gimana perkembangannya? Wah masih pakai Optiflow ya? Masih 100% ini. Berat nih. Lama nih bakalan nih di sini. Bapak yang sabar ya, ini lama nih Bapak sembuhnya. Wah, di situ tuh kadang lihat statement dokter gitu, kadang jadi menjatuhkan mental gitu. Saya jadi, wah ini dokter gimana sih? Bukannya membantu bangun, tapi malah kok kayak mengintimidasi. Tapi di situ saya bilang, wah dalam nama Yesus saya pasti bisa. Cepet nih, dan Tuhan pasti akan berikan jawaban gitu. Dan akan membuat dokter ini berpikir gitu. Ternyata benar, setelah dokter itu berkunjung dan memang saturasi saya masih harus diberikan Optiflow full dan juga tekanan oksigennya tinggi. Tapi saya di situ waktu itu tenang, saya mulai gambar-gambar gitu. Karena memang saya hobi saya gambar dan kerja di bagian desain gitu, jadinya saya gambar-gambar. Di gambar itu tuh saya itu benar-benar tenang gitu, dan saya sambil nyanyi puji Tuhan. Tiba-tiba tuh saya ngelihat ke mesin saturasi tuh bisa ngelihat yang misalnya saturasi saya tuh bisa sampai 97. Wah, tumben nih bisa sampai 97. Wah, udah saya coba lakukan itu. Besoknya malah langsung dari suster, dokter minta Pak ini ininya dikurangin ya dari 100% dikurangin 85. Tekanannya juga dikurangin dari 70 sampai ke 60. Oh iya kurangin aja. Saya dalam hati kurangin aja nggak apa-apa. Saya bisa kok, pasti ini bisa napas nih, ada Tuhan yang selalu menyertai saya dan ya tabung oksigen utama saya ya Tuhan gitu. Ya benar, jadi bisa stabil. Terus sorenya diturunin lagi. Diturunin sampai 40%. Dan masih stabil di 97. Akhirnya sore itu cuman berarti nggak ada 2 hari setelah dokter itu ngomong, saya terus mendapat kabar, Bapak selamat ya, Bapak lulus dari ruang ICU. Wah gimana maksudnya? Bapak boleh melanjutkan ke ruang rawat inap biasa. Wah puji Tuhan. Ya udah, akhirnya sore malam itu saya dipindah. Nah begitu dipindah tuh rasanya tuh wah bebas. Udah nggak denger jeritan-jeritan malam, bisa mulai tidur agak panjang dan ya lebih baik lah. Nah di situ juga udah mulai boleh pegang HP. Saya coba kontak istri saya, tolong dong kirimin handphone. Oh ya udah nanti kirimin. Besoknya saya telepon lagi, kapan bisa kirim handphone supaya saya juga bisa V-call gitu sama istri saya. Saya lihat anak saya, ya deh nanti saya usahain. Kok istri saya jawabnya agak ini nih, nggak memberikan kepastian gitu. Saya tanya, emang kenapa? Emang kamu gimana sih? Baik-baik aja. Sebenarnya saya tuh aku di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet? Wah, kamu jadinya positif juga. Nah saya kan baru dapat kabar. Jadi selama di ICU itu benar-benar putus hubungan gitu. Saya cuma bisa dengar tuh, Pak istri Bapak nelpon nih. Tanya kabar, oh ya salam balik, dah cuma bisa gitu. Setelah lepas dari ICU saya baru tahu semuanya. Kalau ternyata istri anak saya juga positif, tapi kondisinya OTG, jadi dialihkan ke Wisma Atlet. Terus juga orang tua saya, papa saya,
juga positif, dilarikan ke rumah sakit swasta lain. Nah, yang mukjizatnya tuh ibu saya tuh negatif, dan negatifnya negatif murni. Jadi dia belum pernah kena, tapi selalu serumah berkoneksi, tapi dia negatif. Ya puji Tuhan, berarti memang Tuhan ada rencana buat mama saya. Nah, setelah itu saya akhirnya tahu mereka di sana, tapi baik-baik saja. Saya juga senang, puji Tuhan. Tuhan terima kasih gitu untuk penyertaannya terhadap istri saya. Setelah ini hari-hari di ruang rawat inap, saya menunggu kabar kapan nih bisa keluar, kapan bisa pulang. Tanya suster, wah ini masih biasanya sih sekitar semingguan. Oh gitu ya sus? Iya, sekitar semingguan. Ya udah, saya tunggu deh kabar baik ya. Terus menjalani perawatan, lihat tanggalan tuh ternyata, wah besok tanggal 30 nih. Wah 30 Juli. Wah ini nih yang salah satu yang saya khawatirkan. 30 Juli itu kan akhir bulan, waktunya gajian. Jadi itu juga jadi wah bingung nih, lihat di grup kantor kok belum ada kata-kata finish atau down dari bagian keuangan. Wah mungkin diundur atau jangan-jangan nggak dapet. Tiba-tiba sorean itu dari grup dikabarin down, selesai nih buat gajian semuanya. Waduh, yang lain udah bilang terima kasih puji Tuhan. Saya masih deg-degan. Ini digaji apa enggak? Ya udahlah, saya udah pasrah gitu. Ya logika kan saya udah hampir 3 minggu nggak kerja. Lalu lagi juga saya juga orang baru, mungkin ya udahlah, pasrah aja deh, mungkin nggak digaji. Saya cek, ternyata puji Tuhan masih tetap digaji full. Dan ternyata Tuhan pakai HRD saya untuk bicara ke bos saya agar mendapat kebijakan untuk yang terutama yang di bagian divisi saya untuk mendapat tetap full. Ya puji Tuhan. Nah setelah berapa hari terus keadaan saya mulai membaik. Tuhan pulihkan saya satu persatu. Saya mulai bisa lepas kateter, makan juga udah benar-benar makan dengan lancar. Terus udah mulai lepas infus leher, pindah ke tangan. Dan hanya 7 hari, benar-benar 7 hari, terus habis itu dengar kata-kata, Pak selamat ya Bapak udah S2 nih, jadi boleh pulang sembuh dengan baik gini. Wah, cuman Bapak masih harus tetap isolasi di rumah ya, supaya lebih benar-benar fit 14 hari, 7 hari, sampai 14 hari. Oh iya, nanti seminggu kontrol. Oke, ya udah akhirnya bisa pulang, terus kontrol semuanya baik, bisa ketemu lagi sama anak istri saya, dan bisa kembali bekerja, berkarya lagi. Semua itu adalah penyertaan Tuhan. Terima kasih waktunya.